Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ridan Tutor. Pada video kali ini, saya akan berbagi tips dan trik cara untuk mengatasi memori penuh atau internal penyimpanan penuh. Nah, sebelum kita dalam pembahasannya, terlebih dahulu sobat semua harus mengetahui apa sih faktor-faktor utama yang membuat penyimpanan kita penuh. Apa sih yang membuat penyimpanan kita cepat habis atau mungkin kita mempunyai data yang sedikit tetapi di situ keterangannya penuh. Selalu muncul keterangan bahwa penyimpanan hampir penuh. Silakan hapus beberapa aplikasi. Nah, itu sangat sangat mengganggu kita semua ya. Nah, di sini akan saya bagikan tips dan triknya untuk mengatasi hal tersebut. Di sini punya saya alhamdulillah sudah normal kembali, bahkan sekarang penyimpanan hanya 83% dari total 10,44 giga, hanya 83% yang digunakan. Kemudian kartu SD di sini sudah aman karena saya menggunakan kartu SD ini untuk menyimpan data-data penting apabila nanti di penyimpanan penuh. Nah, ini juga di kartu SD juga sangat berpengaruh ya. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana tips dan triknya. Nah, baik. Pertama, kita harus mengetahui dulu ya. Jadi, aplikasi yang ada di handphone kita ini memang eh, setiap berapa waktu sekali akan muncul update otomatisnya. Apabila kita menghidupkan data, itu pasti hitungan minggu bahkan bulan atau hari ya setiap tergantung dari fitur aplikasi tersebut. Ada yang update seminggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Nah, seperti itu. Nah, itu juga menjadi kendala untuk kita karena ketika kita mengupdate sebuah aplikasi, maka penyimpanan juga akan cepat penuh. Nah, pertama kita harus lihat dulu atau kita buka di penyimpanan internal kita. Nah, penyimpanan internal ini adalah untuk menyimpan semua fitur dari aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita. Jadi semua aplikasi tersebut jika kita menggunakannya atau kita mengupdate, maka dia akan menyimpan di penyimpanan internal. Nah, itulah faktor utama, salah satu faktor utama yang membuat internal kita cepat penuh. Kemudian yang kedua, bagi sobat-sobat semua yang hobi berfoto atau mungkin membuat video pendek atau mungkin membuat story WA dengan video, nah itu perlu dipahami. Jadi di pengaturan kameranya usahakan pindahkan penyimpanan ke kartu SD. Nah, ini yang pertama. Kenapa? Karena nanti ketika kita membuatkan video atau kita memfoto atau kita berfoto, setiap foto itu pasti ukurannya akan besar. Apalagi dengan handphone yang sudah kualitas tinggi. Pastinya dengan kualitas kamera juga bagus, maka semakin bagus kamera akan semakin tinggi ukuran atau kualitas dari hasilnya. Contoh misalkan suatu foto di HP Xiaomi Note 8 bisa dikatakan kamera sudah bagus, sudah oke. Nah, maka hasilnya juga akan lebih tinggi, bisa sampai 2 MB, 3 MB, bahkan lebih. Nah, usahakan di pengaturan kameranya kita pindahkan ke penyimpanan kartu SD. Nah, saya contohkan, misalkan ini saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 6A. Semua fitur sama saja, semua HP sama saja ya, tidak ada bedanya. Mungkin hanya di pengaturannya saja yang berbeda. Pada intinya sama. Oke, di pengaturan, di sini saya buatkan, nah ini simpan ke kartu SD. Nah, ini ada fungsinya. Fungsinya adalah supaya internal kita tidak cepat penuh. Kemudian selanjutnya, di bagian file manager atau di memori internal kita, ketika kita membuka data-data dari memori internal, pasti akan banyak seperti ini ya. Nah, ini kita harus tahu mana yang bisa kita hapus dan mana yang tidak boleh kita hapus. Nah, pertama kita harus lihat dulu dari WhatsApp ya. Jika sobat semua menggunakan aplikasi ini, pastinya itu akan banyak foto maupun video yang akan muncul atau yang kita dapat dari orang lain atau dari teman kita. Nah, di sini kita harus lihat dulu. Kita buka data dari WhatsApp, kemudian database. Nah, MSG Store, mohon maaf. Di sini memang
kurang begitu berguna ya bagi kita ya. Jadi bisa kita hapus karena tidak akan mempengaruhi dari aplikasi WhatsApp kita. Jadi bisa kita hapus. Nah, ini juga salah satu bisa untuk mengurangi penyimpanan di internal kita. Kita hapus. Kemudian di media, nah semua hasil dari kiriman foto maupun video itu pasti akan masuk ke dalam data dari WhatsApp ini. Image terutama ya, kiriman akan di sini munculnya. Nah, ini sudah banyak sekali, berbagai ukuran ya, sangat banyak sekali, berbagai ukuran. Kemudian kita juga harus tahu, nah ketika kita sudah mengirimkan sebuah foto maupun video, di sini akan muncul datanya, hasil kiriman kita ke orang lain maupun ke grup. Nah, ini perlu kita pahami bahwa berarti data file atau foto video yang kita kirimkan akan terduplikat menjadi dua di penyimpanan dari the SIM atau mungkin picture atau mungkin video ada, kemudian kita yang ada file di situ kita kirimkan melalui WA, maka akan juga terduplikat di sini. Nah, ini bisa kita hapus. Namun, sebelum kita menghapus dari hasil kiriman kita berikan informasi kepada orang yang kita kirimkan foto maupun video. Usahakan pindahkan ke memori atau ke kartu SD atau ke data yang lain dulu. Karena jika kita menghapus data yang ada di sini, data yang send atau kirim ini, maka otomatis di handphone orang yang kita kirimkan akan ikut hilang, tidak akan bisa terbaca, tidak akan bisa terbuka. Karena inilah hasil dari kiriman kita. Jadi usahakan berikan informasi bahwa pindahkan dulu semua data yang ada di WA yang saya kirimkan, pindahkan ke file yang lain, seperti itu. Ini saya ada satu ya, tadi sudah coba kirim, ukurannya 50,13 KB. Nah, begitu juga dengan di bagian video ya. Di sini video saya kosong, saya tidak dapat kiriman video ataupun saya tidak mengirimkan video. Jadi kosong, aman. Kemudian untuk yang lain sementara di voice note ya. Di voice note ini banyak sekali data-datanya. Nah, seperti ini. Nah, jika sobat semua tidak menggunakannya lagi atau mungkin sudah selesai chatting dengan entah dengan sahabat, entah dengan saudara ataupun dengan teman yang lain atau dengan yang lainnya yang menggunakan fitur voice note ya. Di sini bisa kita hapus jika kita tidak mau menyimpan datanya lagi. Kita bisa hapus saja, tidak masalah. Kita langsung hapus semuanya. Nah, tetapi sama dengan yang tadi di bagian WhatsApp image. Jadi ketika kita sudah menghapus data ini, maka kita tidak bisa mendengarkan hasil voice note dari kawan kita ataupun voice note yang kita kirimkan. Di situ akan hilang, tidak akan terbaca kembali. Maka di sini kita hapus. Jadi sebelum sobat semua menghapusnya, usahakan pastikan dulu voice note tersebut sudah dipahami, sudah didengarkan baik-baik. Kemungkinan ada yang penting atau mungkin ada yang dibicarakan mungkin sangat-sangat penting dan mungkin itu informasi yang sangat dibutuhkan. Nah, jadi sobat semua harus pandai-pandai dulu, dengarkan baik-baik, boleh dikirimkan ke kawan kita dulu, nanti baru kirimkan kembali ke kita, tidak masalah. Tapi di sini saya tidak ada, jadi saya langsung hapus saja. Nah, oke. Di bagian sini sudah cukup ya. Mungkin saya yakin sobat semua sudah paham. Nah, kemudian hasil download ya. Nah, di sini hasil download ada satu, ini punya saya. Ukurannya 96 byte, kecil, tidak masalah. Jadi setiap kita mendownload aplikasi atau mendownload file menggunakan Chrome atau menggunakan browser atau Opera dan sebagainya, maka akan muncul di sini. Nah, di sini bisa kita pindahkan. Jadi tidak perlu khawatir akan memori cepat penuh. Nah, di sini bisa kita pindahkan. Kita pindahkan ke memori kartu SD atau ke eksternal ya. Atau kalau misalkan kita tidak menggunakannya lagi, bisa kita hapus. Nah, kemudian yang lainnya the SIM. Nah, the SIM ini adalah hasil dari kamera dari hasil foto dari kamera kita. Ini masih
sebelum saya pindahkan ke penyimpanan kartu SD. Nah, tapi sekarang sudah saya pindahkan, jadi sudah aman. Jadi setiap saya foto ataupun video, maka dia otomatis akan masuk ke kartu SD. Tidak akan mengganggu di internal. Kemudian yang lainnya mungkin cukup ya sobat. Mungkin dari musik ya bisa kita pindahkan juga ke kartu SD. Jika misalkan sobat semua ingin mengurangi banyak file di penyimpanan internal. Selain itu juga ada cara lain juga. Kita akan menghapus data dari aplikasi yang sudah terupdate. Nah, di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah terupdate ya. Contohnya banyak seperti mungkin tema, GetUp dan sebagainya. Setiap HP memang berbeda-beda fiturnya ya. Jadi setiap HP itu ada fitur yang berbeda-beda dan masing-masing. Tidak semua HP sama. Tetapi pada intinya setiap aplikasi tersebut pasti akan membutuhkan update setiap mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, sebenarnya itu kita tidak perlu mengupdate-nya jika aplikasi tersebut itu jarang kita gunakan, atau bahkan bisa kita menghapusnya jika kita tidak menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin dari baca berita, Opera Mini, kemudian yang lainnya. Nah, maka bisa dihapus tanpa kita gunakan lagi. Selanjutnya, kita akan menghapus database-nya atau kita akan menghapus data dari aplikasi tersebut. Caranya kita buka ke pengaturan, kemudian kita buka aplikasi dan kelola aplikasi. Untuk sobat semua, jika HP-nya berbeda, ya, jika HP-nya menggunakan Vivo atau mungkin menggunakan Oppo, intinya sama, yaitu di bagian kelola aplikasi seperti ini. Nah, kita lihat sama-sama ya. Di sini penyimpanannya cukup lumayan. Device emoji keyboard saya ada 85 MB, lumayan besar. File manager ada 189 MB ya, lumayan. Google Play 71 ya. Banyak sekali di sini yang ukuran-ukurannya lumayan besar. Nah, di sini bisa kita kurangi. Contoh misalkan di bagian browser. Nah, jika aplikasi bawaan handphone sobat semua sudah terupdate, ya maka di sini update-nya akan muncul. Di sini akan hidup tanda di sini. Nah, kalau misalkan sudah hidup, bisa kita uninstall. Nanti ada keterangan uninstall pembaruan, maka kita uninstall saja. Kalau sudah diuninstall, maka dia datanya akan lebih berkurang. Kemudian kita hapus data, ya. Fungsi hapus data ini adalah untuk menghapus mungkin chat atau mungkin data yang sudah kita pernah buka atau mungkin spam yang masuk. Nah, di sini kita hapus saja. Kalau sudah di sini notifikasi. Jika sobat semua tidak ingin ada notifikasi yang sering muncul, karena pastinya kalau kita menggunakan internet, kita menghidupkan data, pastinya akan banyak muncul notifikasi dari semua aplikasi, baik itu Chrome, browser dan sebagainya akan sering muncul. Maka kita notifikasinya kita nonaktifkan dulu. Bisa kita off-kan supaya tidak mengganggu. Kemudian yang lainnya sama ya. Cari aplikasi atau fitur-fitur dari handphone kita yang jarang kita gunakan dan tidak berpengaruh pada handphone kita. Ini contoh satu lagi, Gets app. Saya jarang menggunakan dan bahkan tidak pernah. Jika sobat semua muncul tanda uninstall pembaruan, maka uninstall saja supaya data di internal kita akan berkurang. Di sini punya saya penyimpanan ada 41 MB. Saya akan hapus datanya. Nah, dia langsung berkurang. Tadi 41 menjadi 30 Mbps. Nah, lumayan untuk mengurangi. Kemudian yang lainnya contohnya Google Play ya. Di sini untuk pembaruan saya tidak ada karena saya tidak menggunakan pembaruan, saya off-kan. Sini saya akan hapus data lagi, total 19 MB ya. Nah, menjadi 17. Kemudian notifikasi kita juga off-kan saja karena kita tidak menggunakan. Begitu seterusnya ya sobat semua. Kita harus tahu fitur mana yang itu sangat penting untuk handphone kita dan yang jarang digunakan. Kita harus tahu. Kita harus pahami. Jika misalkan bingung, sobat bisa cari di YouTube atau mungkin di Chrome, di Google, di internet.
cari saja aplikasi bawaan handphone sobat semua apa, mereknya, tipenya berapa, cari di situ. Kita kembali. Kemudian selanjutnya yaitu dari WhatsApp ya. Mungkin sobat semua sudah banyak chattingan-chattingan di teman-teman atau mungkin saudara atau mungkin di grup ya. Nah, di sini sangat mengganggu. Nah, bisa kita hapus saja. Misalkan contohnya di grup ya. Contohnya di grup mana ya? Yang ada chatnya. Ya, ini contohnya. Nah, ini bisa kita hapus. Jadi, misalkan informasi yang dikirimkan sudah jelas, sudah pasti, bisa kita hapus saja. Bersihkan chat. Nah, untuk misalkan di grup itu ada yang mengirimkan foto maupun video. Nah, ketika kita akan menghapus atau membersihkan chatnya, maka di sini akan muncul peringatan. Nah, peringatan ini adalah untuk menghapuskan semua chat maupun foto dan video. Jadi, jika sobat semua di checklist, maka kiriman foto dan video tersebut juga akan ikut terhapus. Tapi, jika sobat masih membutuhkan, maka tinggal di nonaktifkan atau dihapus centangnya seperti ini. Tapi, saya tidak ada jadi saya langsung hapus semua. Nah, begitu seterusnya semua. Sama, di semua grup sama juga. Contoh lagi di sini ya. Nah, di sini ada pengiriman. Nah, seperti ini ya, ada kiriman dari bentuk PPT yang berbentuk PowerPoint ya. Di sini saya tidak menggunakan, saya tidak membutuhkan, jadi saya hapus saja langsung. Lainnya bersihkan chat. Nah, seperti ini. Nah, itulah tips dan triknya untuk mengurangi kapasitas yang ada di memori penyimpanan kita. Jadi tidak usah bingung, tidak usah takut, bisa kita atasi dengan cara sendiri. Jadi sobat tidak perlu bawa ke counter. Di counter membayar orangnya, membayar teknisinya untuk ini itu tidak perlu. Kita bisa memperbaikinya dengan cara sendiri. Terkecuali ada kerusakan di sistem ataupun di hardware-nya, baru kita bawa ke yang memang ahli dalam bidang handphone. Demikian video tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe jika sobat semua suka dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila dari channel Tutor membuat video tutorial selanjutnya supaya sobat semua tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.